Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin. Nah, suhu ini termasuk dalam besaran pokok ya. Nah, satuan suhu ini pada satuan internasional atau satuan SI, sistem internasionalnya yang dinyatakan oleh seluruh negara adalah Kelvin. Sementara ada satuan-satuan lain nih di beberapa negara. Jadi bisa juga dinyatakan dalam satuan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Alat ukurnya, nah ini teman-teman pasti tahu ya, untuk mengukur suhu kita membutuhkan termometer. Termometer ada banyak macamnya ya. Nah, skala dalam termometer, jadi kalau tadi kita sudah cek satuan untuk menyatakan suhu ada dalam Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin pada satuan sistem internasional. Nah, ini skalanya beda-beda nih, yaitu pada Celcius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit dengan perbandingan 5:5:4:9. Didapat dari mana nih perbandingannya? Yaitu didapatkan dari selisih antara titik beku dengan titik didih yang di atas ini nih. Jadi dikurangin 100 kurang 0, 80 kurang 0, 212 kurang 32, 373 kurang 273. Nah, nanti tinggal dibandingkan, kemudian disederhanakan supaya angkanya terlihat lebih sederhana. Oke? Nah, kita coba langsung cek ya di contoh soal berikut ini. Jadi ini ada skala termometer berikut. Penunjukan skala X adalah dalam titik-titik derajat Fahrenheit. Oke, jadi ada dua termometer nih. Ada termometer yang dinyatakan dalam satuan Celcius dan ada yang dinyatakan dalam Fahrenheit. Nah, di sini ditunjukkan bahwa Celcius diukur dengan 70 derajat Celcius. Nah, terus dia tanya soalnya, berarti kalau di Fahrenheit dinyatakan dalam berapa Fahrenheit ya? Gitu. Oke. Jadi pertama kita buat dulu ini caranya. Jadi X dikurang titik beku F, ini adalah X. Kita kurangi dengan titik beku yang di bawah sini, 32 per skala Fahrenheit. Oke, tadi kan kita sudah cek ya skala Fahrenheit berapa, teman-teman ingat. Nah, kemudian sama dengan di sini, nih kita buat persamaannya, yaitu si C yang di sini dikurangi titik beku C per skala Celciusnya. Nah, kita langsung masukin angkanya. X adalah yang ditanya. Kemudian titik beku F adalah 32, jadi kita kurang 32 per skala Fahrenheit tadi 9 ya. Kita masukin 9. Kemudian C-nya di sini yaitu 70 yang mau kita tentukan di Fahrenheit-nya berapa gitu ya. Min titik beku C adalah 0 per skala Celciusnya tadi adalah 5. Nah, kalau udah kita tinggal kali silang aja nih ya. Ini kita kali silang, jadi X min 32 adalah 70 kali 9 kita bagi 5, berarti hasilnya adalah 126, kemudian min 32 ini kita pindah ruaskan jadi positif, jadi 126 tambah 32 adalah 158 derajat Fahrenheit. Oke, jadi 70 derajat Celcius kalau dinyatakan dalam Fahrenheit adalah 158. Oke. Bisa ya. Nah, atau bisa juga cara lainnya begini. Oke, ini soalnya masih sama tapi kita rubah sedikit caranya. Jadi bagian bawahnya untuk supaya teman-teman tahu skala itu dapatnya dari mana. Jadi ini dituliskan caranya. Jadi skala itu didapatkan dari titik didih yang atas kita kurangi titik bekunya yang paling bawah. Tuh ya. Jadi ini sama aja kok sebenarnya, cuma ini dijabarin di sini. Oke, langsung kita masukin angkanya.
X min 32. Nah, yang ini jadi 212, yang atas dikurang 32. Ini juga sama. Nah, kemudian ini kita kurangi jadi 180, yang ini jadi 100. Setelah itu kita kali silang. 180 kali 70 per 100, hasilnya 126 juga. Nah, sama kan? Tinggal min 32-nya pindah ruas jadi 158. Jadi jawabannya sama kan? Mau cara yang pertama atau cara yang kedua? Intinya sama. Oke. Next, kita ke pemuaian benda. Nah, jadi kalau benda dipanaskan, nah benda itu akan memuai nih. Dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari, pemasangan kaca jendela, sambungan rel kereta, dan pemasangan jaringan kabel listrik ini perlu memperhatikan unsur pemuaian benda. Salah satunya adalah keping bimetal. Jadi keping bimetal ini memanfaatkan atau pemanfaatan keping bimetal ini didasarkan dari konsep pemuaian. Oke, nah keping bimetal ini dari sesuai namanya, bi itu artinya 2, metal adalah logam. Jadi ini terbuat dari 2 logam, tapi logamnya beda nih, tuh ya. Nah, karena logamnya berbeda jenisnya, maka koefisien muai panjangnya juga berbeda. Tuh. Nah, pada suhu normal, keping bimetal ini akan lurus, sama panjangnya. Ketika dipanaskan, pasti ada yang memuai dong. Nah, dia akan memuai atau disebutnya membengkok ke arah mana? Ke arah logam yang punya koefisien muai panjang paling kecil. Oke, gitu ya. Jadi koefisien muai panjang ini adalah suatu ketetapan di mana setiap penambahan 1 derajat Celcius atau setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius dia bertambah panjang berapa. Nah, itu namanya koefisien muai panjang. Tuh. Nah, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan dalam setrika listrik dan alarm kebakaran. Oke, ini contohnya kalau digambar ya, ada di sini keping bimetalnya. Nih, ya. Tuh, ya yang ini. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi ini ada gambar bimetal sesudah dipanaskan, gambarnya seperti ini. Jadi tadi kalau belum dipanasin dia lurus. Nah, ketika dipanaskan, setelah dipanaskan dia akan melengkung, tuh ya. Nah, tadi prinsipnya dia akan melengkung ke arah koefisien muai yang terkecil. Tuh, jadi koefisien muai yang terkecil ini atau logam dengan koefisien muai terkecil ini pasti akan berada di sisi dalam. Sementara koefisien muai panjang yang terbesar dia akan berada di sisi luarnya. Oke. Nah, soalnya minta kita nih gambar mana yang sesuai gitu ya. Nah, ini ada data koefisiennya. Kemudian ini ada gambarnya. Oke. Kita cek ya satu-satu dari yang satu. Ini ada gabungan dari logam 1 dan 2. Nah, logam 1 ini 0,000027, yang 2 adalah 0,000017. Berarti yang lebih kecil yang mana? Nah, betul, yang lebih kecil adalah yang 2 ya. Oke, karena yang 2 lebih kecil berarti dia harus berada paling dalam. Nah, betul ya, dia melengkung ke arah yang sini nih, ke arah 2. Atau dia di bagian dalam, yang ini kan bagian luar. Oke, jadi betul, yang 1 betul. Oke, sekarang kita cek yang 2. Gabungan antara logam 3 dan 4. 3 dan 4 berarti yang ini ya. Oke, 11 sama 12, nih belakang aja kita lihat. Lebih besar yang, lebih kecil yang 3 ya. 11. Tuh. Jadi dia yang bagian dalam harusnya 3. Nah, ternyata di sini tulisnya 4. Harusnya 3 nih di sini. Berarti salah ya. Yang 2 jangan dipilih. Oke. Berarti A sama C udah pasti salah karena ada 2. Kita cek yang 3, ini gabungan dari logam 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, 27 sama 12, yang lebih kecil adalah yang 12 ya. Berarti itu logam 4 ada di bagian dalam. Nah, ternyata malah logam 4-nya bagian luar. Berarti salah. Oke, jadi otomatis pasti 4 benar nih. Kita cek tapi ya. 3 sama 2. 3 sama 2, yang lebih kecil adalah 3 nih, 11. 11 dia 3 bagian dalam, betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, gampang kan?
Jadi ini pakai logika sebenarnya bisa ya, nggak ada rumus-rumus tertentu. Tuh, kita pakai logika aja. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti berharap, karena harapan adalah kehidupan. Harapan yang baik untuk hidupmu yang lebih baik. Arif Dasyat, kelas IPA. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman. Nanti kita lanjutkan di part kedua di materi kalor dan perpindahannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.